Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bang Adi dalam channel komunitas santri. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa. Karena pada video ini dibuat itu merupakan tanggal 16 Maret 2022, atau ini kurang lebih mungkin sekitar 17 atau 16 hari lagi kita akan masuk pada Ramadan pada tahun ini. Jadi perlu bagi kita untuk mempersiapkan Ramadan ini dengan segala hal yang diperlukan, dan juga mempersiapkan diri dengan pengetahuan tentang apa saja yang harus dihindari yang dapat membatalkan pahala, yang dapat membatalkan puasa kita. Baik, untuk kesempatan kali ini teman-teman santri, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil referensi dari dua kitab. Yang pertama kita mengambil referensi dari kitab Taqriratus Sadidat yang merupakan karya dari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, ya. Mungkin kalangan teman-teman santri sudah lumrah ini, sudah sangat familiar sekali. Dan juga kita mengambil sebagian referensi itu dari kitab Muraqil Ubudiyah, yakni karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang beliau ini merupakan mensyarah dari kitab Bidayatul Hidayah dari karya Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman santri, abang kakak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya untuk yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mayabtulu sawabas shaumi, yakni bagian yang pertama adalah sesuatu yang dapat membatalkan terhadap pahala dari puasa. Terus bagian yang kedua adalah mayabtulu shaumah wa kadzalika sawab. Jadi yang dapat membatalkan terhadap fisik dari puasa itu sendiri, dan juga wa kadzalika sawab, begitu juga bisa menghanguskan terhadap pahala. Baik para hadirin, teman-teman santri, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yakni mayabtulu sawabas shaumi, yakni sesuatu yang dapat membatalkan terhadap pahala puasanya. Puasanya tetap tidak batal, tapi pahalanya dia tidak mendapatkan. Ini masuk pada hadis baginda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisya lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Yang artinya adalah sudah berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tapi dia tak mendapatkan apapun dari puasanya illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Baik, di sini dijelaskan dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Bismillahirrahmanirrahim, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 bagian, 5 perkara yang dapat membatalkan terhadap pahala dari orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadzibu. Yang pertama adalah al-kadzibu, yakni berbohong. Jadi kalau puasa berbohong, maka pahalanya akan hangus. Lah apa itu yang dinamakan dengan al-kadzibu atau berbohong? Yakni al-ikhbaru bighairi waqi'in, yakni memberikan kabar dengan tanpa ada keselarasan dengan faktanya. Maksud yang dikabarkan tak sesuai dengan fakta, itu yang dinamakan berbohong. Terus yang kedua adalah wal ghibatu, yakni ghibah, membicarakan orang lain. Lalu bagaimana pengertian dari ghibah? Ghibah itu adalah dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kanat shadiqan walau kunta shadiqan. Jadi artinya dari ghibah adalah engkau membicarakan saudaramu yang muslim, ya, bima yakrahu, dengan perkara yang kalau dia dengar dia akan benci. Walau kunta shadiqan, walaupun yang kau bahas itu dari dirinya adalah suatu kebenaran, maka itu adalah ghibah. Berpuasa melakukan ghibah, maka dia tak mendapatkan pahala puasa. Terus selanjutnya adalah wan namimatu, namimah. Apa itu namimah? Namimah ini adalah mengadu domba.
Ya, jadi yang dimaksud dengan namimah adalah naklul kalam biqasdi iqa'il fitnati, yakni memindah-mindahkan pembicaraan. Biqasdi iqa'il fitnati, dengan maksud supaya jatuhnya terhadap fitnah. Ya, jadi orang-orang seperti ini maka kalau berpuasa dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi hindari namimah saat berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, hindari juga namimah. Jangan sampai kita berbuat mengadu domba. Terus para hadirin abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah wal yaminul kadzibah, yakni sumpah palsu atau biasa disebut dengan yaminul ghamus, yakni memberikan kesaksian atau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala namun palsu, yakni tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Jadi bersumpah untuk melakukan ini tapi tidak dilakukan, maka itu yaminul ghamus, sumpah palsu. Terus yang selanjutnya adalah wan nadru bisyahwat, yakni melihat dengan syahwat. Nah, jadi kalau itu adalah laki-laki, maka tentu yang dimaksud adalah melihat auratnya perempuan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah perempuan, tentu yang dituju adalah melihat auratnya laki-laki. Baik itu secara fakta, nyata, waqi'iyah, di dunia nyata seperti ini, ataupun di dunia maya secara online, maka apabila menimbulkan syahwat, maka itu juga termasuk dapat membatalkan pahala puasa kita. Bagaimana caranya melihat dengan online? Ya, sudahlah, mungkin tidak perlu dijelaskan secara rinci. Baik teman-teman sekalian, masuk pada bagian yang kedua. Yakni adalah ma yabtulus shaumah wa kadzalika tsawab, yakni apa-apa atau perkara-perkara yang dapat membatalkan terhadap puasa wa kadzalika tsawab, dan begitu juga dengan pahala puasa itu sendiri akan hangus. Jadi untuk bagian yang kedua ini, pada urutan yang pertama adalah ar-riddatuh. Jadi kalau ada orang berpuasa kemudian riddah, riddah itu artinya adalah murtad, maka seketika itu juga pahalanya akan batal. Terus pada bagian yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah. Ini satu paket. Nah, jadi bagian yang kedua adalah apa? Ini khusus untuk perempuan. Apabila tatkala dia itu berpuasa tiba-tiba keluar haid, ataupun dia wiladah, melahirkan, keluar wiladah, darah wiladah, kemudian nifasnya, maka seketika itu juga pahalanya puasanya akan batal. Bagian yang ketiga adalah al-junun, yakni gila. Keterangan dari kitab sini, dari kitab Taqriratus Sadidat, walau lahdatan, walaupun sebentar saja dia itu gila, maka tetap seketika itu juga dia akan batal puasanya. Sedangkan bagian yang keempat adalah al-igma wa sukruh, yakni ayan, wasukruh, dan mabuk. Maka ini juga yang dapat membatalkan terhadap puasa kita. Begitu juga dengan pahalanya. Bagian yang kelima ada al-jima'u, yakni jima. Apa itu jima? Jima ini adalah hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Kalau setelah terbenamnya matahari, dalam artian setelah berbuka puasa, tidak jadi masalah walaupun di bulan Ramadan. Karena di sini yang sangat dicegah menjadi batalnya puasa itu apabila di siang hari ketika melaksanakan puasa dari Ramadan. Akan tapi di sini ada syaratnya juga. Dengan syaratnya amidan, yakni disengaja. Aliman, harus mengetahui bitahrimi, terhadap keharamannya. Jadi itu apabila melaksanakan jima, hubungan suami istri di siang hari Ramadan, amidan, sengaja, wa aliman bitahrimi, dan mengetahui terhadap keharamannya, maka akan membatalkan puasa itu sendiri. Terus bagian yang selanjutnya atau bagian yang terakhir adalah wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawfi, yakni masuknya suatu benda min manfadin maftuhin, dengan atau dari lubang yang terbuka, ilal jawfi, menuju rongga dalam. Maka ini juga termasuk sesuatu yang dapat membatalkan
membatalkan puasa dan juga pahala puasa itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Simpelnya, simpelnya makan atau minum dan lain sebagainya. Karena itu masuk dari manfadin maftuhin. Jadi mulut ini termasuk juga manfadin maftuhin, lubang yang terbuka yang langsung menuju salurannya pada rongga dalam. Begitu juga mohon maaf kubul dan dubur kita apabila kemasukan air dan lain sebagainya itu juga dapat membatalkan terhadap puasa. Begitu juga wakadzalika sawab. Nah, jadi itu adalah 6 hal yang dapat membatalkan puasa dan juga pahalanya telah kita jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman santri dan juga abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat betul-betul menjaga dua bagian ini. Bagian yang pertama adalah yang dapat membatalkan pahala puasa yang telah disebutkan tadi, ada 5 hal. Yang kedua adalah yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, wa kadzalika tsawab, begitu juga dengan pahalanya. Jadi mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam melaksanakan berpuasa tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian teman-teman santri, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sesuatu dalil tambahan dari teman-teman sekalian, monggo kita musyawarahkan di kolom komentar. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.